cara memperoleh dukungan. Nah ini kita akan mencoba untuk menjadi kemarin penyelenggara, kalau hari ini menjadi peserta. Untuk itulah kita mencoba kalau misalnya jadi itu akan memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda Kota Lubuk Linggau untuk misalnya secara bersama-sama membangun Kota Lubuk Linggau, kemudian mencarikan lapangan kerja untuk mereka itu seperti apa. Saya menghimbau, kalaupun misalnya ada perbedaan pandangan terkait dengan bakal calon wali kota atau wakil wali kota Lubuk Linggau, agar perbedaan pandangan ini tidak menjadi sebuah konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Alhamdulillah, studio podcast kami banyak didatangi oleh calon-calon kepala daerah dari seluruh penjuru Sumatera Selatan. Dan kali ini kami didatangi oleh bakal calon wali kota Lubuk Linggau. Kita sapa langsung Kando Henry Alma Wijaya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini apa ya, saya mengatakannya orang yang berani, karena beliau saat ini menjabat ASN, tapi akan bertarung untuk suatu pemilihan di kepala daerah. ASN di mana, Kak? Kalau hari ini ASN di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau sebagai staf ya? Ya, di salah satu SKPD yang ada di Lubuk Linggau. Dan ini, Kak, jujur nih, pengen nanya, siap mengundurkan diri jadi ASN untuk maju? Insya Allah siap. Siap. Kalau memang diperkenankan mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, kemudian didukung oleh teman-teman, didukung oleh keluarga, insya Allah siap untuk melepaskan jabatan sebagai ASN. Selama saya podcast, ada ASN yang mau nyalon, tapi tidak setegas Kak Henry. Kak, ini memang sudah dipikirkan? Ya, karena salah satu persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah itu kan salah satunya harus tidak menjadi pegawai negeri sipil atau tidak menjadi aparatur sipil negara. Artinya kalau ingin terlibat dalam kontestasi ini, maka konsekuensinya adalah harus mengundurkan diri dari jabatan ASN. Tapi kalau misalnya takut untuk mundur, ya tidak usah bicara soal kontestasi. Ini menarik. Ini pesan tegas dari beliau loh. Kalau takut mending tidak usah lah, kayak. Ya. Lemak berani-beraninya buka-bukaan. Ya, jangan berani takut-takut dan jangan takut tapi berani-berani. Nah, ini dalamnya berfilosofi. Kak, sudah sampai ke partai politik mana, Beh? Alhamdulillah, kemarin sudah daftar ke PDIP, kemudian sudah daftar ke PKB, sudah daftar ke Hanura, Demokrat, dan hari ini aku memandatkan kepada teman-teman untuk ngambil ke PBB. Wah, ini serius dia ini. Iya. Kak memang direncanakan untuk, jangan-jangan borong partai ini, kayak. Ada juga ya. Kak mencalonkan diri jadi calon wali kota Lubuk Linggau. Yang kita tahu saat ini tidak ada incumbent, nggak ya? Enggak. Ada, tapi kayaknya seru persaingannya. Kayak mana, Kak, mandang calon-calon pesaing? Ya, kalau menurut aku setiap kontestan, setiap orang yang akan menjadi calon wali kota atau wakil wali kota di Lubuk Linggau hari ini semua punya potensi. Potensi menang itu semuanya ada. Tinggal bagaimana masyarakat Lubuk Linggau itu menilai dan memberikan apresiasi terhadap masing-masing pasangan calon ini. Oke. Kak, sambil ngopi dulu, Kak. Sambil ngopi. Ini kayaknya pertanyaannya sederhana tapi penting. Asli Linggau enggak, Kak? Asli Linggau. Nah, Kak, tolong diterangkan deh. Daerah mana, lahir di mana, besar di mana? Kalau aslinya itu adalah warga Desa Lubuk Kupang. Kalau dulu desa, tapi sekarang sudah kelurahan. Karena sudah masuk kota Lubuk Linggau kan. Nah, tapi memang dari sekolah sampai tamat sekolahnya di Palembang. Kemudian balik lagi ke Linggau itu jadi ASN di sana. Keluarga besar masih di Linggau? Masih di Linggau. Jadi diangkat ASN itu tahun 2005.
mengawali tugas sebagai guru di SMP. Guru? Iya. SMP mana Kak? SMP Negeri 12 Lubuk Linggau. Masya Allah. Terus? Kemudian sekitar lebih kurang 3 tahun menjalani tugas sebagai ASN dan menjadi guru. Coba ikut tes KPU. Oh, ya. Tes KPU Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah pada seleksi KPU Kota Lubuk Linggau terpilih menjadi komisioner KPU Kota Lubuk Linggau. Kemudian 5 tahun menjadi komisioner KPU Lubuk Linggau, aku kembali lagi ke ASN. Baik lagi ASN. Di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau itulah. Okay. Kemudian bekerja sebagai staf di Dinas Pendidikan, kemudian diangkat jadi kasih di salah satu SKPD di Spora Kota Lubuk Linggau. Kemudian dari situ dipercaya untuk pegang Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Kemudian tahun 2018 ikut seleksi KPU Provinsi. Oh iya, mendekati milu itu. Ya, alhamdulillah pada proses itu terpilih menjadi anggota KPU Provinsi sampai dengan tahun 2023 kemarin. Oke, ini yang perlu saya catat ya pengunjung. Beliau tadi menegaskan sekolah di luar, bukan di Linggau, tapi kembali lagi mengabdi ke Linggau sebagai ASN. Iya. Kenapa Kak? Tidak di luar saja, kenapa harus kembali ke Linggau? Ya karena ada ekspektasi untuk bisa memberikan sumbangsi pemikiran untuk Kota Lubuk Linggau. Jadi memang kayak putra daerah kembali lagi ke daerahnya. Betul. Dan ini mau mengabdikan ini secara penuh loh Kak. Insya Allah. Ya. Kak, banyak anggapan nih. Kakak kan 2 kali di KPU, Linggau dan Provinsi. Ini punya modal besar ini karena tahu apa ya kalau tanda kutip ya maaf ya permainan politik ya. Ini kayak mana Pak? Nanggepi hal itu? Ya setiap orang kan pasti punya anggapan yang berbeda-beda ya. Siap. Tapi kalau menurut aku sebagai bagian yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, sebetulnya cukup susah untuk melakukan mobilisasi dukungan itu secara masif. Karena kalau KPU kan hanya menguasai regulasi, tahapan dan lain sebagainya. Sementara sebetulnya pelaku kontestasi itu biasanya lebih paham bagaimana cara mengorganisir massa, bagaimana cara memperoleh dukungan. Nah ini kita akan mencoba untuk menjadi kemarin penyelenggara, kalau hari ini menjadi peserta. Ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kalau kemarin ngurus uang enak bertarung. Betul. Sekarang bertarung. Bertarung. Mana rasanya juga? Ya, kita coba dulu lah. Iya. Nanti gimana rasanya. Tapi di satu sisi, ternyata pengunjungnya, beliau termasuk bermental yang kuat. Kalau biasanya orang kan nyingok bertarung, nyingok kamu susah. Dan kakak merasakan semakin tertantang atau apa kayaknya? Sebetulnya ini kontestasi 2024 ini kalau untuk Kota Lubuk Linggau, saya melihatnya menarik. Ya. Menarik karena para calon-calon yang muncul itu kan kalau kita lihat incumbent kan tidak bisa mencalonkan lagi. Ya, benar. Ya kan? Nah, kemudian ini muncullah calon-calon dari beberapa ketua partai politik lokal ya, kayak ketua Golkar, ketua Nasdem dan lain sebagainya. Nah, aku melihat peluang ini ada karena pertempuran ini aku lihat tidak ada pertempuran elit di situ, tapi lebih kepada pertempuran kelas menengah lah, kira-kira seperti itu, ya kan? Iya kan? Benar. Karena kenapa aku bilang kelas menengah? Karena rata-rata usianya itu beda-beda tipis lah dengan gitu. Nah, itu macam itu. Berarti banyak anak muda lah ya? Banyak anak muda, makanya ini yang membuat menarik pilkada Kota Lubuk Linggau ke depan ini. Semua anak muda itu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Lubuk Linggau, dan kita pengen ikut bagian dari kontestasi itu. Dan pengunjung, kami biasa manggilnya Kahau ya, singkatan dari nama ya. Di kalangan aktivis juga banyak memanggil Kahau. Ada slogan beliau yang asik dan kita harus tanyakan maknanya. Mudah rasan, mudah urusan. Betul. Maksudnya apa Kak? Jadi mudah rasan, mudah urusan ini
eh, dalam hal pelayanan publik ya. Kita kan sering mendengar bahwa ketika ada yang sakit itu susah untuk berobat. Kemudian ada yang pengen sekolah itu susah untuk mendapatkan akses pendidikan murah bahkan gratis. Nah, lewat tagline mudah rasan mudah urusan ke depan kita tidak galak lagi pengen dengar ada warga masyarakat yang tidak bisa berobat ke rumah sakit karena nggak ada duit dan tidak dilayani, ya kan? Ada masyarakat yang tidak punya kemampuan, pengen menyekolahkan anaknya, pengen beli seragam baju anaknya, ya itu tidak bisa bersekolah. Nah, ke depan kita harapkan layanan-layanan publik seperti ini itu harus dimudahkan rasanya, harus dimudahkan urusannya, jangan dibuat berbelit-belit. Mohon maaf, itu pengamatan kakak banyak terjadi di Linggau. Ya kita lihatlah pemberitaan-pemberitaan yang terjadi selama ini, tidak hanya di Linggau ya mungkin ya. Ya benar. Di tempat-tempat lain juga sering terjadi dan viral di media-media sosial. Nah itu yang membuat kenapa urusan masyarakat ini itu harus dimudahkan rasanya, harus dimudahkan urusannya. Jangan sampai dibuat berbelit-belit. Termasuk ketika pihak-pihak yang ingin melakukan investasi di Kota Lubuk Linggau misalnya, itu juga jangan dibuat berbelit-belit birokrasinya. Harus dimudahkan rasanya, harus dimudahkan urusannya. Itu salah satu salah satu faktor yang membuat kakak maju. Faktor lain menurut kakak di Linggau yang perlu ditingkatkan apa? Linggau itu kalau aku lihat masyarakatnya simpel ya. Yang penting mereka bisa menafkahi biaya kehidupan sehari-hari dan ada lapangan pekerjaan untuk warga Kota Lubuk Linggau. Nah, salah satu program kerja kita untuk 5 tahun ke depan, bagaimana ke depan itu 5 tahun ke depan pemerintah Kota Lubuk Linggau itu bisa menyediakan paling tidak 10.000 lapangan kerja untuk warga Kota Lubuk Linggau. Dan itu salah satu program kakak? Salah satu program kita. Yang akan dilaksanakan ketika diberikan amanah? Iya, ketika diberikan amanah. Masya Allah. Ini Kak, tidak akan lepas yang namanya maju ini kalau tidak didukung oleh keluarga. Iya. Terutama istri, betul, anak. Ini memang ridhonya sudah. Atau kayak apa? Ya awalnya sebetulnya kan kita ini kan tidak ada rencana ya untuk ikut kontestasi ini. Karena ini kan sesuatu hal yang menurut aku luar biasa untuk bisa bertarung dalam kontestasi kepala daerah. Apalagi kan kita ini kan latar belakangnya bukan dari keluarga yang politik bukan, kemudian latar belakang keluarga yang berkemampuan juga tidak. Orang tua kita itu biasa-biasa saja. Jadi di luar ekspektasi lah awalnya. Nah, tapi ketika menjelang kontestasi ini, lihat banyak teman-teman, kemudian keluarga itu memberikan dorongan, masukan, saran. Ya akhirnya ada bismillah lah kita coba dulu untuk memulai kontestasi 2024 ini. Ada tidak ketika ngobrol dengan istri terutama, apalagi ya yang mau dicari ya? Ya sebetulnya gini ya, salah satu motivasi untuk ikut kontestasi ini, aku melihat di Lubuk Linggau itu sebetulnya pemudanya punya potensi yang luar biasa. Tapi masalahnya mereka ini tidak diberikan kesempatan, ya kan, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, untuk mendapatkan untuk memperoleh atau mencari penghasilan yang layak. Itu kadang-kadang tidak diberikan kesempatan. Nah, untuk itulah kita mencoba kalau misalnya jadi itu akan memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda Kota Lubuk Linggau untuk misalnya secara bersama-sama membangun Kota Lubuk Linggau, kemudian mencarikan lapangan kerja untuk mereka itu seperti apa. Ya, karena memang Linggau itu kan bukan daerah penghasil tambang. Linggau itu kan daerah jasa, benar, kota jasa, bukan juga penghasil minyak. Perkebunan ada, tapi tidak sebesar perkebunan yang ada di wilayah-wilayah lain. Paling pun ada perkebunan, itu paling-paling perkebunan yang dikuasai oleh pribadi-pribadi, bukan koperasi. Iya kan? Artinya kebun ada, tapi tidak sebesar di daerah lain.
Nah, terus apa yang harusnya dilakukan oleh Kota Lubuk Linggau? Nah, Kota Lubuk Linggau itu harusnya mengoptimalisasi ya bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di kabupaten sekitar. Karena kan di sekitar Lubuk Linggau itu kan banyak kabupaten kota lain seperti Musirawas, kemudian Muratara, Musi Banyasin, Mubah katakanlah seperti itu. Kemudian ada Empat Lawang, kemudian ada Perjang Lebong Provinsi Bengkulu, ya kan. Nah, saya berpikir bagaimana kita memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten sekitar untuk dikelola di Kota Lubuk Linggau. Bagus ya, ya kan? Contoh misalnya kayak Musirawas, Muratara dan lain sebagainya itu kan ada perkebunan kelapa sawit, ya kan? Ada pabrik-pabrik CPO. Kenapa kita tidak dirikan pabrik pengolahan minyak goreng di Linggau seperti itu kan? Nah, ini kan bisa memberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Kota Lubuk Linggau. Kalau seandainya didirikan pabrik-pabrik atau industri-industri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah sekitar Kota Lubuk Linggau. Wih, ide yang luar biasa, Kak. Itu emang belum dilakukan di Linggau saat ini? Saya melihat itu belum ada berdiri pabrik atau industri untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada di kabupaten sekitar. Wih, tapi ini kakak bahaya ngomong di sini, Kak. Ini agak ditonton oleh banyak orang, ditiru nih baca ide. Serius ya? Bagusnya ide ini. Karena itu yang menjadi mimpi kita ya. Dan kalau misalnya itu dilakukan, bukan hal yang tidak mungkin. Kota Lubuk Linggau dalam 5 tahun ke depan itu bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk warga Kota Lubuk Linggau. Kalau seandainya berdiri pabrik-pabrik industri yang mengelola sumber daya alam yang ada di kabupaten sekitar. Ini orisinal dari Kak Hau ya pengunjungnya, berarti ini kalau ada yang meniru nanti di Kota Lubuk Linggau. Kakak ngomong, Kak sebelum ngopi, Kak nanya wakil pasangan sudah ada belum sih? Kalau aku sendiri masih fleksibel ya, karena ini kan masih dinamis. Tentu kita juga tidak akan memaksakan diri. Kita juga harus melihat bagaimana respon survei masyarakat terkait jelang kontestasi ini. Kalau memang hasil survei warga Kota Lubuk Linggau ternyata menghendaki kita untuk maju sebagai wali kota, amin ya Allah, kita akan calon sebagai wali kota. Tapi kalau misalnya hasil survei menunjukkan bahwa kau harus belajar dulu dengan yang lebih punya pengalaman, dengan yang lebih tua misalnya, artinya kita siap untuk di posisi nomor 2, ya kan? Jadi sangat fleksibel sekali dan sangat dinamis sekali. Jadi belum ada nama lah ya, belum, nama yang mengerucut ya kayak dipasangkan dengan kakak ya. Ya. Kak, ini kan banyak juga kayak anak-anak muda yang dari aktivis, dari kalangan tokoh pemuda yang terjun jadi anggota DPR, termasuk kakak mencalonkan diri jadi calon wali kota. Ya. Fenomena ini memang suatu hal yang bagus atau terburu-buru kalau menurut aku ini merupakan hal yang wajar ya, karena kawan-kawan aktivis kan selama ini perjuangannya kan di jalan, membawa mengemban aspirasi, menerima aspirasi dari masyarakat bawah. Tapi ketika mereka tidak berada dalam lingkaran kekuasaan, maka mereka akan susah untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, harapan kita ke depan, para aktivis-aktivis yang kemudian bisa menjadi anggota DPR, katakanlah, bisa menjadi kepala daerah, katakanlah, itu isi kepalanya untuk membuat Indonesia maju ini, untuk membuat daerahnya maju, itu bisa terlaksana kalau seandainya dia diberikan kesempatan. Oke. Mata pilih di Linggau berapa Kak saat ini? Kalau saat ini 160.000. 160.000. Ya. Wah, itu berapa kecamatan kan? Itu terdiri dari 8 kecamatan dan 72 kelurahan. Oke. Untuk pemilih pemula atau pemilih yang masih baru, itu berapa persen Kak? Kalau melihat dari statistik pemilu 2024 kemarin, hampir 40% itu pemilih milenial dan pemilih pemula. Itu antusias mereka sudah bagus belum Kak? Atau apatis tuh? Kalau sampai hari ini, kalau aku melihat ya,
pemilih pemula itu ketertarikannya dalam dunia politik itu masih sangat minim lah. Nah, makanya ini kita akan lakukan pendidikan politik ke mereka-mereka bahwa pentingnya bagi kaum muda, bagi kaum pemilih pemula untuk ikut secara aktif dalam menentukan kepemimpinan ke depan. Kak, suka tidak suka saya harus bertanya ini. Ada anggapan di masyarakat kalau ikut konstelasi politik ini nyampe kos politik yang cukup besar. Nah, ini pandangan kakak untuk hari ini kayak mana? Jadi alhamdulillah ya, dalam kontestasi ini memang banyak yang berpikir ya untuk ikut kontestasi itu tidak cukup dengan duit kecil ya. Itu butuh logistik yang luar biasa. Nah, setelah aku menjalani, memang ada kos yang keluar, kos politik yang keluar, tapi ternyata tidak sebesar apa yang dibayangkan oleh pihak-pihak lain, tidak sebesar apa yang dibayangkan oleh mereka itu. Contohnya, ini aku mulai bergerak ke masyarakat bawah, itu kan lebih kurang 4 hari setelah Idul Fitri. Ya kan? Mulai bergerak ya? Ya, baru mulai bergerak itu. Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung hari ini paling baru 3 minggu lah lebih kurang. Kita mendeklir bahwa kita siap untuk maju dalam kontestasi. Nah, karena kita didukung oleh teman-teman, didukung oleh komunitas, aktivis, ya kan, itu tidak terasa berat. Karena masing-masing teman-teman itu memberikan sumbangsi, memberikan yang ada duit nyumbang duit, yang tak ada duit nyumbang tenaga, nyumbang pikiran, ya kan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam lebih kurang 3 minggu ke belakang itu tidak terasa berat gitu loh. Ini banner sudah masang belum di Linggau nih? Kira-kira? Alhamdulillah kemarin aku kaget juga ya. Kawan-kawan ternyata bawa ke rumah itu ada sekitar lebih kurang 1.500 spanduk untuk dipasang di rumah-rumah warga. Tadinya aku berpikir kapan selesainya ini, ketika mau dipasang di rumah-rumah warga, karena 1.500 itu cukup banyak. Banyak Kak. Nah, alhamdulillah dengan tekad dan dukungan dari teman-teman, spanduk-spanduk yang dibuat itu tidak sampai 2 minggu itu sudah terpasang. Bahkan ada permintaan dari beberapa warga untuk coba pasang juga di rumahnya gitu kan. Jadi saya melihat ada antusiasme masyarakat terhadap alat peraga yang kita buat. Sudah bikin ini Kak dalam bentuk tim. Entah tim kalau tim secara organik ya itu belum ya. Tapi masih secara sporadis lah ya kita buat tim itu. Dan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita minta lakukan. Dan tentu nanti itu akan kita rapikan, akan kita organisir supaya lebih tertata, lebih baik ke depan gerakan-gerakannya. Boleh Kak prediksi sedikit menurut Kakak ada berapa bakal pasang yang maju? Sebetulnya kalau memprediksi, aku dari awal sebetulnya berharap ya, di Linggau itu ada tokoh yang betul-betul siap untuk memimpin Kota Lubuk Linggau. Ada tokoh yang berpengalaman, layak untuk memimpin Kota Lubuk Linggau. Cuman sayangnya sampai hari ini kita belum mendengar bagaimana kesiapan beliau untuk ikut dalam kontestasi ini. Itu kan ada Pak Sulaiman Kohar, mantan wakil wali kota Lubuk Linggau 2 periode. Tentu beliau untuk menjadi wakil kan tidak mungkin lagi, ya kan? Artinya beliau itu harus menjadi wali kota Lubuk Linggau kalau mau ikut terlibat dalam kontestasi 2024. Nah, aku melihat sosok ini sosok yang sangat kaya dengan pengalaman, baik pengalaman dalam hal politik maupun pengalaman di birokrat, karena beliau terakhir itu jabatan birokratnya adalah jabatan tertinggi di Musyawarah sebagai sekda. Ya kan? Nah, kalau misalnya beliau
siap untuk maju dalam kontestasi ini, tentu kita akan menaruh rasa hormat kepada yang bersangkutan. Siap, siap. Ya kan? Karena pengalaman, kemudian orang birokrat yang memang luar biasa, ya kan? Maka kita akan menaruh hormat, dan kalaupun beliau ngajak, tentu kita akan senang hati untuk mendampingi beliau. Ya, karena ketokohan beliau karena juga. ketokohan beliau, luar biasa ya kan? Nah, kemudian di samping beliau itu ada muncul juga tokoh-tokoh dari kalangan muda lah ya. Ada dari ketua Partai Golkar ya, yang hari ini adalah juga sebagai ketua DPRD Kota Lubuk Linggau. Kemudian ada, kalau nggak salah saya dengar itu dari Ketua Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, itu juga akan ikut kontestasi, dan beberapa tokoh yang saya lihat juga punya potensi untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Wah, berarti seru nih kayaknya. Ya. Kalau prediksi kakak seru kayak? Cukup seru. Cukup seru. Ya. Walaupun seru, tetaplah harus ikut aturan dan jangan sampai. Betul. Ya, namanya tetap bersaudara ya, bersaudara kan, Ya. demi membangun. Kak, terakhir tidak serasa 20 menit. Saya minta kakak sebagai orang yang pernah duduk di KPU, sekarang memposisikan diri maju sebagai calon wali kota, memberi semacam pandangan lah kepada warga Lubuk Linggau bagaimana menghadapi pesta demokrasi pemilihan wali kota di Lubuk Linggau. Silakan kak, ke masyarakat. Untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, tentu kontestasi ini itu harus disambut dengan sukacita, harus disambut dengan riang gembira, karena kontestasi Pilkada 2024 ini merupakan pesta rakyat yang harus disambut dengan sukacita, ya kan? Dan apapun kondisinya hari ini sangat dinamis. Saya menghimbau, kalaupun misalnya ada perbedaan pandangan terkait dengan bakal calon wali kota atau wakil wali kota Lubuk Linggau, agar perbedaan pandangan ini tidak menjadi sebuah konflik yang kemudian bisa berujung kepada saling jelek-jelekan, ya, ya kan, saling fitnah dan lain sebagainya. Jadi kita berharap agar pelaksanaan kontestasi pilkada di Lubuk Linggau itu berlangsung dengan lancar, aman, ya kan. Kemudian yang kedua, saya berharap agar masyarakat Kota Lubuk Linggau itu bisa menentukan hak politiknya secara mandiri, secara merdeka, tidak diintervensi oleh bentuk apapun. Karena pengalaman-pengalaman kontestasi sebelumnya ini kan banyak intervensi yang biasanya sampai ke masyarakat. Intervensi itu tidak hanya intervensi kekuasaan, ada juga intervensi duit. Oh, money politik ya? Iya kan? Oke. Nah ini sebenarnya kurang sehat kalau seandainya terjadi pada proses kontestasi pemilihan kepala daerah di Lubuk Linggau, ya kan? Nah ini kita berharap agar masing-masing kontestan itu juga berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Wah, ini pesan yang sangat bijak dari Kak Hau untuk masyarakat Lubuk Linggau. Yang pasti, ayo masyarakat Lubuk Linggau pasti sudah cerdas, pasti sudah bisalah menentukan pilihan dengan baik, dan memilih juga harus dengan track record yang jelas. Ya. Ada anak putra daerah yang kembali ke daerah untuk mengabdikan diri. Ini salah satu pilihan yang bisa menjadikan, silakan dicari sendiri, di tracking sendiri gimana track recordnya Kak Hau sehingga bisa menjadikan salah satu pilihan di Lubuk Linggau. Dan pastinya saya mengutip kalimat beliau, ayo jangan hanya karena kontestasi yang seperti ini timbul perpecahan, harusnya mempersatukan karena demi kemajuan Lubuk Linggau. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Yuk.